Salam jumpa dengan saya dalam rubrik Ngasah Batin. Salam budaya, Rahayu. Banyak kita temui di berbagai media sosial, antara lain seperti di YouTube ya, konten yang mengangkat atau menjelaskan tentang mantrem atau ajian Kolocokro ya. Kali ini saya ingin mengulas secara serial mungkin ya nanti, membahas Kolocokro yang sebetulnya tidak cukup sehari karena saling berkaitan dengan pemahaman tentang sedulur papat kalimo pancer dan juga aksara Jawa Hono Coroko. Nah, tentunya bahasan nanti sesuai apa yang saya ketahui dan tentu tidak lepas dari sisi pandang ajaran Sastro Jendro Hayuningrat yang saya pelajari dari guru besarnya, yaitu Romo Kanjeng Pangeran Haryo Darudrio Somo Diningrat almarhum ya. Nah, saya mulai dengan menelisik aliran Buddha Vajrayana yang sudah berkembang di Nusantara sejak dahulu ya. Aliran ini merupakan cabang dari aliran Mahayana yang berasal dari India. Kemudian menjadi pesona ketertarikan para Buddhism, biksu-biksu untuk mempelajarinya, dan mereka datang di pusat pembelajarannya yaitu pada waktu itu adalah di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian aliran Vajrayana ini berkembang menyebar luas ke Asia Tenggara. Nah, waktu itu dikisahkan ada seorang pangeran dari Trah Silsilah dinasti Sailendra yang bernama Serlingpa Dharmakirti. Di Sriwijaya, ia sangat kesohor sebagai guru besar Buddhis se-Asia sekitar abad ke-10. Ya. Saat itu Serlingpa Dharmakirti kedatangan biksu bernama Atisa asal India untuk berguru dan belajar kepadanya. Biksu Atisa ini kemudian setelah belajar dengan Serlingpa ya, membawa ajaran ini ke negaranya. Kemudian juga ia merantau mengembangkannya lagi menjadi aliran Buddhisme baru di Tibet. Biksu Atisa secara tidak sadar telah mengembangkan akulturisasi antara ajaran dari Sriwijaya dengan ajaran lokal di Tibet. Nah, beberapa mantramnya kemudian diserap pula dalam kitab-kitab di aliran Gelungpa yang berkembang di Tibet. Jadi mantram-mantram yang dipelajari di Sriwijaya itu masuk ke dalam kitab-kitabnya aliran Gelungpa di Tibet. Seperti kita bisa menjumpai kitab yang berjudul Sarvatata Gatakaya Vasita Krishnayana Maritantra. Di buku itu jelas sekali memuat mantram Kolocokro, walau sedikit sudah ada perbedaan. Nah, sampai sekarang mantram ini masih terus dipakai baik di Tibet dan Nepal. Nah, lalu bagaimana sebetulnya sejarah dari aliran Gelungpa ini? Tsongkhapa masa hidupnya 1357 1419 ya sampai 1419. Ia memulai rekonsiliasi beberapa aliran yang ada di Tibet yang kemudian menjadi aliran Gelungpa ini disatukan. Melihat tahun berkembangnya aliran Gelungpa ini bisa disetarakan dengan masa hidup Tsongkhapa. Artinya Gelungpa ada jauh lebih muda dari zaman Sriwijaya. Nah, itu menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran yang ada di Sriwijaya itu terserap dalam
ajaran-ajaran di aliran Gelongpa. Nah, salah satu bunyi mantramnya ya, Om Ahung Yamaraja Sadumeya Yamadoru Yayudaya Yodayoni Yoyaksiya. Nah, Yoyaksiya, Yaksiya ini sebetulnya menyebut yaksa. Yaksa itu adalah raksasa. Ya. Yaksiyaca Niramaya Hum Pataswaha. Ini yang pernah yang masih dipakai di Tibet. Nah, dalam kamus bahasa Sanskerta ada beberapa kata yang kita berhasil mengetahui artinya. Antara lain adalah Yamaraja, itu sebetulnya Dewa Yama. Ya. Yamaraja Dewa Yama, yaitu penjaga neraka. Sadumaya, Sadu itu pasukan, Amea berasal dari Sadu dan Amea itu yang tak terkalahkan. Artinya pasukan yang tak terkalahkan. Yomidoru punya tangan banyak. Ya. Dayudaya, dayu itu pengampunan, udaya itu usaha atau perbuatan. Jadi semacam upaya. Ya. Maka selanjutnya Yodayoni Rayaksiya, Yat dan Ayo Niraksaksiya. Artinya karena kamu mampu menghancurkan besi neraka. Atau karena kamu mampu menghancurkan neraka besi. Niramaya arti dari nir dan amoyo, artinya aku berkeinginan memujamu. Dalam hal ini adalah wahai engkau yang menghancurkan segala malapetaka. Atau ini yang maksudnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini intinya sama sebetulnya dengan mantram berupa pemujaan yang memohon perlindungan pada bodhisattva, yaitu untuk menghancurkan kuasa gelap. Yomo atau penjaga neraka, kuasa gelap. Nah, kemudian coba kita bandingkan dengan mantra Kalacakra yang berkembang di Jawa hingga saat ini. Yamaraja Jaramaya. Ya. Siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasihan. Yamarani Niramaya. Siapa yang datang bermaksud buruk akan pergi menjauhi. Yosilapa Polosiya. Siapa yang membuat lapar akan berbalik memberi makan, memberi kekenyangan. Ya. Yomirodo Daromiyo. Siapa yang suka memaksa malah berbalik menjadi memberi kebebasan, memberi keleluasaan. Yamidosa Sadomiyo. Siapa yang membuat dosa berbalik membuat jasa. Yodo Yudo Dayudoyo. Yudo dari kata peperangan, jadi siapa yang memerangi berbalik menjadi pendamai. Yosiyoco Coyosiyo. Yang membuat celaka berbalik memberi kesehatan dan juga memberi kesejahteraan. Yosihomo Mohosiyo. Siapa membuat rusak berbalik membangun dan menyayanginya. Nah, jadi hampir sama antara yang sekarang masih dipakai di Tibet ya dengan yang ada di Nusantara ini. Jadi sudah jelas bahwa dari sejarah di atas ada aliran-aliran Buddha di Tibet, khususnya Vajrayana yang
merupakan hasil dari pembelajaran di Sumatera atau di Sriwijaya, kemudian diajarkan di Tibet. Pada perkembangan selanjutnya, salah satu aliran yaitu aliran Gelungpa yang merupakan rekonsiliasi dari segala aliran yang ada di Tibet, tetap memakai ajaran ini, di mana di salah satu manuskripnya tertulis tentang mantra-mantra seperti mantram Kolocokro di Nusantara, khususnya yang berkembang di Pulau Jawa. Nah, mantra Kolocokro di Jawa ini kalimatnya lebih komplit dan lebih bermakna sebagai penolak hal-hal yang buruk, malapetaka, musuh, dan semacamnya. Nah, berarti dalam hal ini yang terlebih dulu adalah mantram atau ajian Kolocokro yang sudah ada di Nusantara. Karena sebelumnya mereka yang membawa ke Tibet itu mengambil dari pembelajaran di Sriwijaya. Jika ditemui pula pendapat-pendapat bahwa ajian Kolocokro ini disebutkan sebagai ciptaan Sunan Kalijogo, menurut saya kemungkinannya adalah karena strategi Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam dengan cara akulturisasi. Artinya saya tidak yakin itu ciptaan Sunan Kalijogo karena bahasanya pun masih bahasa Sanskrit atau bahasa zaman dulu ya. Bahasa-bahasa yang dipakai oleh Buddhisme. Jadi ajian Kolocokro ini saya kira ada dan seiring dengan adanya agama asli, agama tua yang asli di Nusantara yang kita kenal dengan sebutan Kapitayan. Nah, ajaran Kapitayan ini disarikan kemudian dianut pula menjadi ajaran para raja-raja yang turun-temurun yang sering disebut dengan ajaran Sastro Jindro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang ajian Kolocokro. Saya kira demikian dulu asal-usul ajian Kolocokro. Kita sambung pada ngasah batin berikutnya. Sampai jumpa pada wedaran selanjutnya. Ngasah batin bersama Tony Yunus Kanjenggung. Salam budaya, selamat malam, rahayu.